Halo semuanya, selamat siang sekali lagi. Semoga semuanya sehat selalu. Welcome back to Isolate Show. Dan hari ini adalah episode terakhir untuk season kedua kita di Isolate Show. Jadi kita summer break dulu, nanti bulan Agustus kita akan resume sekali lagi. Oke, gue akan mengundang Jessica Jane, YouTuber zaman kini ya, untuk masuk ke tempat kita pada siang hari ini. Menurut gue pasti ada sesuatu yang kita bisa belajar dari Jessica Jane walaupun dia masih muda sekali. So let's invite Jessica Jane dan jangan lupa ada Spicy Chicken Challenge-nya at the end of the show. So wait a second guys, let me invite show. Sebentar ya teman-teman. Hai Halo, Jess. halo Halo Ci. selamat siang. By Halo, the way, pertama-tama thank you ya Jess ya udah datang ke acara Ice Show pada siang hari ini. sama-sama. Terima kasih juga udah diundang. Oke, sebelumnya mau announce pada kalian semua di sini. Nanti di akhir acara ini sebelum kita selesai, kita ada Spicy Chicken Challenge, ya kan? Udah dapat belum Jess barangnya? Udah Udah. dapat ya? Oke, ada level-levelnya Jess ya. Ada level-levelnya kan. And I want to say thank you to Super Wings yang udah siapin makanannya dan chicken untuk hari ini. Dan terus kedua, ini di luar Jessica sih, cuma karena kita sama-sama adalah kaum wanita, mau announce saja bahwa kita bisa dan kita bikin campaign bareng-bareng di mana membantu wanita yang kurang mampu untuk membelikan mereka paket health kit for them ya. Jadi kalau mau sponsor donate ke IG profile gue Eji Tahir, bisa klik linknya langsung ke kita bisa punya campaign. So that's really helpful and thank you for your donations and support. Oke, Jess, sebelum kita challenge dulu, sebelum kita nangis dan kepedesan, let's find out more about you ya Jess ya. Oke, pertama-tama nih ya Jess ya, kamu kan adalah seorang YouTuber ya kan? Pas kamu masih muda, masih SD atau mungkin SMP awal ya, pernah nggak sih kebayang bahwa kamu menjadi seorang YouTuber gitu loh? Pernah nggak sih ada, saya mau jadi YouTuber gitu, pernah nggak kepikiran? Mungkin dulu belum terlalu terkenal YouTuber, kayak lebih ke pengen jadi orang terkenal gitu kali ya. Kalau dulu Ada? tuh sih cita-citanya bukan YouTuber sih. Cuman pas SMA itu aku kan jadi foto model katalog. Nah, abis itu aku tuh kayak belum terkenal gitu sih, kayak bukan sekarang terkenal juga sih. Tapi Nggak maksudnya ada terkenal kok. itu kayak influencer gitu-gitu. Terus pas itu aku sedikit kepengen sih, kayak Oke, pengen. oke. Oke, jadi maksudnya hal ini bukan satu hal yang baru buat kamu, itu suatu kayak natural aja gitu ya, dari modeling menjadi seorang content creator, benar ya? Sesuatu yang baru sih, kalau model kan nggak ngomong ya. Oke, jadi susahnya apa ketika pertama kali YouTuber tuh apa sih yang paling susah buat kamu mengerjakannya? Kan aku tuh sebenarnya pemalu banget ya. Sebenarnya yang paling susah tuh ngomong depan kameranya sih. Makanya kalau misalnya lihat video-video awal aku itu kayak aneh banget. Cuman lama-kelamaan jadi terbiasa. Jadi kayak ngobrol sama teman sendiri sih di kamera. Dulu-dulu tuh aku kayak Oke. bahkan yang challenge cuman diem doang. Oke. Oke, saya mau tanya sekarang masalah menjadi seorang YouTuber seperti Jessica ini ya. Ada dua sisi ya. Pertama-tama kita ngomong anak-anak generasi muda seperti kamu dan umur kamu ya kan. Banyak orang pengen jadi YouTuber karena mereka merasa kerjanya enak banget nih, kayaknya gampang. Kayaknya bikin-bikin video kan enak-enak, nggak harus ke kantor jam pagi-pagi sampai sore ya kan, jadi fun gitu loh ya kan, dan semua maunya cepat sukses, cepat terkenal, cepat populer ya kan. Nah mungkin Jessica bisa share nggak pada kita semua nonton hari ini ya, bahwa di balik semua ini pasti ada tantangannya, pasti ada kerja kerasnya ya kan. Apa sih yang banyak orang nggak sadar susahnya menjadi YouTuber itu apa gitu loh? Kalau susahnya sih, dulu kan aku pernah kerja kantoran juga ya. Bukan kantoran sih, sebenarnya kayak jadi sales gitu di mall. Nah, itu tuh jamnya kantoran gitu. Nah, kalau bedanya dulu sama sekarang yang aku sadar tuh kalau dulu kerja ya udah pas kerja aja capeknya. Tapi kalau pas jadi YouTuber itu kan lebih kemikir terus tuh. Kadang-kadang aku mau tidur pun nggak bisa soalnya aku kepikiran mau bikin video apa, thumbnail segala macem gitu. Itu sih yang kayak otaknya jadi nonstop. Oke, tapi gini, misalnya contohnya, itu kan YouTuber kan bisa YouTuber gampang aja. Oke, saya upload video, saya YouTuber kan. Tetapi seorang YouTuber yang sukses, yang banyak followers, banyak viewsnya itu, bagaimana sih maksud ekstra kerja kerasnya atau ekstra effortnya tuh harus apa?
yang kamu kerjakan? Oh, extra effortnya harus konsisten sih sebenarnya. Kayak kalau misalnya mau subscriber banyak tuh sebenarnya harus rajin ngepost. Dan kadang-kadang kalau misalnya bikin video kan harus happy terus. Itu maksa buat happy-nya agak susah kalau misalnya lagi sedih, bete gitu. Oke, Isi oke, yang oke. Jadi artinya itu challenges harus benar-benar terus konsisten dan harus terus produce dan be kreatif ya. Oke, jadi bagaimana Jessica mendapatkan inspirasi untuk terus bikin video-video dan bahkan video juga lucu, menarik dan unik ya. Where do you get inspiration from? aku sebenarnya suka lihat baca-baca komen. Itu soalnya banyak banget yang request konten-konten yang unik dan bagus gitu. Habis itu aku juga suka lihat referensi dari video orang di luar negeri sama YouTuber lain. Cuma aku lihat terus aku modifikasi gitu-gitu. Pernah nggak Jessica merasa kayaknya agak letih ya? Maksudnya kadang-kadang kan pasti ada kejenuhan ya bikin video terus kayak gimana-gimana. Pasti letih lah. Nggak mungkin bikin video nggak letih. Kan bilang pas sedih pun harus katanya happy ya kan? Pas galau pun harus kan happy. Benar nggak sih? Nah, ketika kamu mengalami kejenuhan tersebut, bagaimana sih biar kamu terus tetap bisa konsisten dan terus tetap produktif itu caranya gimana? What did you do? What do you do? Kadang-kadang kalau dulu tuh aku lebih maksain upload terus kan, kayak upload terus. Aku sih paling sebelum bikin video aku selalu berdoa sih, minta tolong kekuatan gitu. Soalnya kayak kebantu banget, kayak aku merasa jadi kuat gitu pas bikin video, kayak jadi bisa happy, bisa menebarkan kebahagiaan gitu. Terus kalau sekarang kalau misalnya letih aku istirahat sih, soalnya nggak tahu kenapa kayak nggak mau terlalu maksain diri banget sekarang. Pernah nggak kamu jadi detox dari handphone, dari gadget semua pernah detox demikian? Pernah, ini aku baru detox semingguan. Oke. Gimana perasaan setelah detox satu seminggu? Lebih baik, jauh lebih baik. Oke. Gitu kayak mau bikin video apa bingung banget. Terus sekarang udah balik lagi sih. Oke, that's good to hear. Saya mau tanya sama sisi kedua tadi saya bilang ada dua sisi ya. Itu pertama-tama anak muda ya kan. Nah di sisi yang lain orang tua, orang lebih generasi lebih tua merasa kayaknya YouTuber ini apaan sih kerjanya sampah. Mana bisa sih karier pakai YouTuber? Tapi kamu kan membuktikan bahwa bisa juga kan. Nah, bagaimana respons kamu kepada orang-orang yang lebih mikir kayak begitu negatif gitu loh? Kayaknya YouTuber semuanya kayaknya kesannya nggak guna lah, nggak ada makna lah dan segala macam. Apa respon kamu untuk orang tersebut? Responnya nggak usah terlalu direspon sih, tinggal kita buktiin aja, ya nggak sih? Kalau misalnya gitu. Oke, Wah, kamu membuktikan banget sih, soalnya kamu sama kuku kamu kan jelas membuktikan bahwa bisa jadi career sebagai seorang YouTuber, benar kan ya? Oke, Jasa mau tanya tadi kamu bilang kamu suka baca komentar-komentar apa yang ikut kamu nonton kamu ya kan? Sudah pasti ketika kamu seorang YouTuber, seorang social figure seperti kamu public figure, kamu punya hidup pribadi itu pasti semua ke-expose, kepapar di media dan online ya kan? Google aja nama Jessica Jen muncul semua data-data dan banyak mungkin nggak fakta dan nggak benar nggak Jess? Bagaimana sih kamu menjaga kesehatan mental kamu, jiwa kamu ya? Agar nggak termakan, agar nggak teremosi baca hal-hal tersebut. Apakah baca nggak dengan hal tersebut juga? Padahal aku baca semuanya. Aku nggak terlalu peduli soal orang mau ngomongin aku apa sih, untungnya. Jadi kayak ada beberapa orang yang kayak terkenal terus kayak mental health-nya terganggu gitu kan. Kalau aku di-hate atau kayak orang komen informasi yang nggak bener, aku nggak terlalu peduli sih. Soalnya yang menurut aku penting, aku sama yang di atas aja yang tahu. Oke, tapi gini loh, Jess, kamu kan masih umurnya muda, 21 years old, benar nggak sih, Jess? Maksudnya kamu gimana bangun, tadi kamu bilang hubungan dengan Tuhan, sampai begitu kuatnya, sampai kamu bisa tebal muka dan nggak bisa affected by the hate comments, the hoax, the media and stuff like that. So jujur aja, bahkan di luar negeri, terutama di luar negeri, banyak influencer seperti kamu itu yang karena stres akhirnya bahkan bunuh diri, meninggal dunia, benar kan? Ya kan? Nah, dan sekarang ini zaman-zaman sekarang ini anak muda umur kamu ini banyak banget yang dibully online dari teman-teman maupun orang-orang luarnya. Jadi gimana sih artis kamu untuk membangun hubungan tersebut dengan Tuhan kamu? Bisa nggak kasih advice atau suggestion pada mereka yang nonton pada hari ini biar bisa menyelamatkan jiwa mereka begitu loh?
Aku pernah baca ayat sih. Aku agak lupa-lupa ingat, cuman intinya mau diapain sama kok dikata-katain sama orang itu nggak penting, atau kayak difitnah itu nggak penting. Yang penting Tuhan tahu kita itu gimana orangnya. Jadi aku Oke. tuh terakhir-terakhir ini nggak terlalu membukti apa ya, nggak harus butuh validasi dari orang gitu sih untuk Oke. aku tuh kalau nggak kayak gitu sih. Yang penting Ah, uh, hubungan kamu sama Tuhan aja, kayak yang penting tuh Tuhan tahu gitu sih. Oke, berapa lama kamu perlu belajar hal tersebut bisa bisa demikian apa mental fisik kamu? Hmm, terakhir-terakhir ini, tapi kayaknya dari dulu juga nggak terlalu peduli-peduli banget sih Cigres. Cuman terakhir-terakhir ini baru baca ayat itu terus aku pikir, oh ya benar-benar nggak butuh validasi dari orang, tapi yang penting Tuhan tahu kita kayak gimana. Jadi artinya kamu terus apa belajar dari dulu, cuma terus diperkuat hari demi hari, benar ya Jas ya? Oke. Alright, ini soalnya penting banget menurut saya Jess ya, karena jujur aja online bullying itu benar-benar lagi merambah di mana-mana, karena orang kan gampang banget komentar, kasih hate comment yang begitu nggak penting-penting juga kan. Makanya kalau kamu ada satu orang seperti kamu masih muda, ya kan bisa menginspirasi itu apa menurut saya penting banget buat yang dengar hari ini kita belajar dari Jessica juga ya, ya Jess ya. So thank you for your thank you for your advice. Oke, Jess, selanjutnya gini Jess. Kamu tuh kan identik banget dengan koko kamu, ya kan si Justin ya, Just No Limit ya kan. Uh, seberapa banyak sih, seberapa besar sih Justin mensupport kamu dalam bidang menjadi content creator ini? Kalau pas awal-awal malah dia tuh suruh akunya bikin sendiri gitu loh. Jadi dia nggak mau aku yang kayak ketergantungan gitu sama dia. Sebenarnya bagus juga sih. Jadi pas dulu tuh awal-awal aku bikin videonya sendiri. Abis itu kayak beberapa lama baru aku bikin sama dia. Soalnya dia nggak mau kayak nanti kalau misalnya aku bikin sama dia terus, nanti pas aku bikin sendiri terus gak ada yang mau nonton gitu. Terus akhir-akhir kayak kalau misalnya aku nggak tanya, sebenarnya dia nggak kasih tau sih. Cuman terakhir-terakhir kalau misalnya aku tanya, dia kayak jelasin. Terus dia tuh kayak tipe yang analisis banget. Jadi dia beda banget sama aku. Kalau aku kayak tipe yang biasa aja. Jadi dia suka kayak memberikan analisis-analisisnya gitu ke aku. Terus aku kayak, wow. Eh, kesannya kamu sama Justin apa sangat deket sekali ya hubungannya kakak adiknya, bener ya? Dari kecil pernah berantem nggak sih? Atau sama dari dulu kecil hobinya sama terus sama dia? Jadi dulu pas kecil suka banget sih berantem. Soalnya kayaknya, jadi pas kecil tuh deket banget. Abis itu pas udah mulai aku masuk SD, kata dia aku tuh udah mulai berbentuk gitu. Jadi dia Oke. jijik ya Oke, terus? lagi. Jadi sekarang ini kamu sama Justin itu kan sama-sama karena juga ada video bareng-bareng kayak begitu, ya kan? Nah kalau kayak begitu, ide dari kamu atau ide dari Justin kalau kayak begitu? Kalau ide aku dari aku, kalau video aku dari aku, kalau video dia kadang-kadang dia baca-baca komen atau dia search-search juga. Cuma aku suka kayak bikin ini yuk di video lu gitu. Nah, kalau orang tua kamu kan pasti happy ya, anaknya dua bisa apa akrab, bisa kerja bareng, ya kan gitu loh. Apa sih yang orang tua kamu apa ya respons ngomong sekarang ketemu kalian berdua tuh kerjasama begini baiknya itu apa sih mereka punya apa ya reaction atau respons ya? Mereka nggak terlalu mereka tuh nggak terlalu berkata-kata yang kayak ih kalian hebat ya segala macem. Mereka tuh menurut aku kasih balasannya tuh dalam bentuk support. Jadi kita mau apa aja disupport, didukung gitu. Kayak apa ya, nggak pernah selalu support gitu ya, selalu ngedukung sih. Nggak pernah yang kayak Gitu ih ya. kamu hebat, cuman bentuk pujiannya itu aku pikir mereka tuh kasih dalam bentuk support gitu. Oke oke. Artis apa yang terbagus dari orang tua kamu yang kamu pernah dapetin? Advice apa ya, apa ya, mereka jarang kasih aku advice sih, lebih kayak membebaskan. Oke. Tapi Cuman maksudnya mungkin cara mereka mendidik sorry, aku hilang. Tapi mungkin cara mendidik mendidik kamu bagaimananya atau sama apa dari actionnya itu mungkin apa sih kamu merasa terinspirasi membantu kamu sampai hari ini? hmm,
Yang aku seneng sih mereka tuh kayak memberikan kebebasan gitu, kayak pas aku sekolah nggak harus dapet nilai bagus segala macem. Jadi kayak aku kan mungkin kan sebagian orang kan kayak kelebihannya bukan di pelajaran tapi di hal lain. Terus kayak didukung. Dulu aku kan suka ngegambar. Terus kayak mereka Hmm. bilang kalau misalnya nggak mau kuliah ikut jurusan ini aja, ikut kayak special course di fashion Ya, design ya. aja. Kayak Oke, kadang, oke, oke. kadang beberapa orang tua yang kayak kamu harus kuliah, harus dapat sarjana bla bla bla, kan yang Oke. kayak gitu. Jadi kayak diberikan kebebasan, tapi gara-gara itu aku jadi kayak merasa nggak boleh ngecewain, harus bertanggung jawab gitu. Oke. Sampai hari ini, menurut kamu, apakah kamu merasa bahwa kamu telah membuat orang tuamu bangga? Belum bisa dibilang kayak gitu sih kayaknya. Belum. Masih jauh kayaknya. Tetapi kamu hidup di bumi ini ya, apa sih tujuan kamu sebetulnya? Apa yang kamu pengen achieve ke depannya? Ini kayaknya jawabannya agak aneh deh. Cuman dari dulu tuh aku kalau misalnya mikirin tujuan hidup segala macem, aku jadi bingung. Terus bahkan aku sempat mikirin berbulan-bulan, bertahun-tahun, aku tuh nggak tahu tujuan hidup aku apa. Kayak kadang-kadang kan ada orang kan kayak mau kayak gini, mau apa ya? Misalnya koko aku lah, kan dia ada banget tuh tujuan hidupnya. Nah kalau aku tuh aku udah cari-cari, cuman nggak ada. Jadi aku kayak lebih mikirin kehidupan kekal aja sih daripada kehidupan di dunia. Oke. Tapi apa Aneh. mungkin kamu udah nggak, amin, Mbak. Itu setuju banget sih. Kekal tuh penting sekali. Cuma saya, apakah mungkin ada hal-hal yang kamu pengen apa ya, achieve sebelum kamu, ya sebelum kita meninggal gitu loh. Apakah sudah ada milestone lah, atau apa ya, membuat orang bangga, apapun itu juga lah. I mean, is there something specific yang apa you want to do while you are still living on this earth today? Dari dulu aku selalu mikirin itu, tapi gak ada sih, Ci. Ya nggak apa, nggak usah apa, nggak akan maksa jawabannya juga. Kalau nggak ada nggak apa-apa juga. Itu kan jujur kan? Jujur, kan masa aku bohong. Cuma aku mikirin udah Iya, berbulan. nggak apa-apa, nggak apa. Sorry, agak koneksi mati. Sorry. Halo, Jess? Halo? Oke, ya. Jess, saya tahu bahwa kamu tuh pinter masak katanya ya. Enggak. Enggak, soalnya saya kan nggak tahu sekretaris saya bahwa saya akan interview Jessica Jane. Hmm. Terus dia bilang, oh dia kenal Jessica Jane, dia suka nonton video kamu. Terus dia bilang kamu itu pinter masak. Benar nggak pinter masak kamu? Sebenarnya tuh aku dulu suka masak yang kayak bikin ronde, empleng gitu-gitu pas kecil. Nah, cuman pas gede ini sebenarnya aku mungkin orang-orang lihat aku pinter masak gara-gara jadi kan awal pandemi itu aku nggak boleh keluar rumah sama sekali. Sedangkan konten-konten aku tuh dulunya makan di luar. Nah, jadi pas lagi pandemi aku bingung kalau misalnya nggak makan di luar ngapain ya? Masak aja kali ya. Jadi Oh pas bikin gitu. video sebenarnya kebanyakan itu makanan-makanan yang aku buat itu pertama kali aku buat. Oh, oke, Jadi oke. That's the reason why. Oh, kalau oke, oke, dibilang oke. pintar masak aja deh. Oke. Nah, kan saya pernah tanya kamu hal ini ya, pas terakhir kali kita ketemu ya, saya bilang kamu itu lebih pengen apa, jurusan apa? Kan ada fashion, ada game, ada entertainment, ada food, dan kamu pilih food, bener kan ya, Jess ya? Ya, Oke, kenapa kamu actually milih food? Kalau saya kamu, saya langsung pikir adalah fashion atau beauty. Kenapa kamu iya, pilihnya iya. food? Nah, soalnya pertama-tama aku bikinnya beauty sih, cuman eh, yang nonton nggak gitu banyak. Abis itu aku bikin game. Nah, yang game itu lebih banyak yang nonton. Cuman aku nggak suka jadi gamers, kayak aku nggak mau jadi gamers. Nah, abis itu aku kayak bikin makan. Kalau makan aku masih suka, cuman pas awal-awal upload tuh sebenarnya nggak sebanyak games. Cuma aku tetap maksain kayak maunya makan gitu. Oke. Tapi kamu specifically sekarang ini dengan makan itu, kamu pengen branch out nggak sih ke hal-hal yang lain? Contohnya bikin produk sendiri, buka restoran sendiri, segala macam begitu? Ya Pengen? udah ada rencana produk Oh sendiri ya? makanan. Okay. Well, we cannot wait. We cannot wait to see what you have after your sleep. Yeah? So let us know, yeah, when you have that. Okay, I'll be there to support you. That's really good. Okay, apa sih makanan favorit kamu, Jess? Sama kayak tujuan hidup aku gak ada makanan favorit sih. Cuman aku suka banget cabe.
Wah, pas banget dong kita hari Spicy Chicken Challenge dong. Eh, Aku ini sakitan. iya, saya mau tanya nih, soal tadi ada orang message saya nggak tahu dia siapa, tapi orang ini follow apa ngefans sama kamu, Jess. Terus dia bilang hati-hati karena Jessica tuh mah ya. Asam lambung, perhatian Nah, banget ya terus, mereka. nah, nah, Taruh. nah, terus kamu gimana? Bisa nggak makan hari challenge-nya? Oh bisa, kalau dikit bisa. Nanti kalau misalnya aku gak sanggup aku bilang. Oke, nggak soalnya saya nggak paksa. Kalau kamu sakit saya udah kamu tadi kan, jangan sampai kamu sakit saya nggak mau loh, Jess soalnya. Nanti pas Oke, gue iya, iya. habis live. Oke, Jess, oke, saya mungkin mau fokus yang terakhir ini ya. Ini mungkin lebih ke teknikalnya aja ya. Bagi orang yang menonton kamu hari ini, mungkin juga pengen jadi seorang content creator. Pertama-tama pertanyaan saya adalah begini, ada banyak platform, ada Instagram, TikTok, YouTube, saja dan lain sebagainya. Kamu paling suka platform yang mana dan kenapa? Bisa jelasin nggak tolong? Paling suka di YouTube soalnya bisa pasang AdSense. Oke. Tapi mungkin sebagai creation site-nya itu untuk meng-create satu video atau satu konten itu apakah YouTube paling menggampangkan untuk orang-orang seperti kalian? Justru paling susah bikin video YouTube sih, soalnya kan durasinya lama. Kalau TikTok menurut aku gampang malah. Kayak Oh gitu. kalau TikTok aku sebenarnya lebih bikin untuk seru-seruan aja sih. Oke, Kayak oke. kalau misalnya atau lagi kayak abis selesai bikin video aku bikin TikTok. Bukan kayak Oke, yang aku bikin konten TikTok ngerti. tiap hari. Oke, yang paling kamu merasa tidak suka atau yang mana platformnya? Yang paling aku gak suka ya, yang paling jarang aku buka kali ya, Instagram sih. Instagram malahan ya. Oke, jadi YouTube, terus TikTok, terus Instagram, benar ya? Twitter Uh, ada juga. kamu juga di Twitter, jadi Twitter itu juga lebih sering daripada Instagram, ini terakhir daripada Twitter, benar? Sama-sama jarang, Twitter sama Instagram. Sama tapi. Oh, oke, oke. Oh, jadi sama same level. Oke, oke. Terus kira-kira untuk seorang memulai hal tersebut, apa sih yang mereka perlu punya? Apa sih yang mereka perlu siapkan? Kalau menurut aku harus punya kepribadian yang karakteristik yang kuat gitu loh, supaya buat bisa ngiket orang. Soalnya Oke. kayak, ya nggak sih, harus bikin karakteristik yang kuat supaya apa ya, supaya orang tuh inget sama kita. Soalnya kan zaman sekarang konten creator udah banyak banget. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya karakteristik yang kuat, ya mereka lupa. Oke, oke, oke. Alright, jadi ada kepribadian masing-masing yang unik itu tersebut ya. Uh, apakah menjadi seorang konten itu udah satu hal yang low cost, jadi nggak perlu banyak invest banyak-banyak, bisa langsung dites dulu. Benar nggak dengan statement Bener, tersebut? bisa bikin pakai Jadi, handphone, edit pakai handphone. oke. Oh, saya mau tanya kamu juga satu hal nih. Kamu tadi kamu jadi TikTok kan lumayan populer kan ya? Tapi saya lihat tuh ya cara kamu populer di TikTok itu beda sama di Instagram atau YouTube begitu kan? Nah, banyak orang tuh nggak bisa tahu bagaimana bisa populer di TikTok. Maksudnya gini loh, ada orang bisa populer di Instagram, tapi pas ke TikTok tuh nggak populer. Nah, kenapa bisa ada perbedaan hal tersebut? Apa sih yang harus diperhatikan orang tersebut? Apa ya, jujur aku gak terlalu tahu sih, cuman apa ya, kalau TikTok aku nggak tahu sih Ci, soalnya aku sebenarnya asal Jadi kamu hoki gitu ya? Tuhan. Soalnya aku nggak apa-apa juga sih, jadi kalau TikTok nggak tahu deh. Yang pasti harus Oke, konsisten. Kalau TikTok semuanya sih sebenarnya harus konsisten. konsisten. Oke, oke, oke. Oke, pertanyaan saya yang teknikal yang terakhir ya. Untuk YouTube itu susahnya kan harus benar-benar bikin orang tuh nonton sampai awal sampai akhir kan. Misalnya video kamu 30 menit nih ya. Ya Bikin orang iya. harus terus captured ya, their attention for 30 minutes. Itu kan nggak gampang sekali, benar nggak sih? Ada nggak sih trik-trik atau tips dari kamu sebagai content creator untuk bisa bikin orang tetap stay until the whole 30 minutes itu, ada nggak sih ide-ide atau trik dari kalian? Kalau trik mungkin ada sih, kayak jangan terlalu banyak basa-basi, jangan terlalu banyak pengulangan. Abis itu kadang-kadang ada kayak orang yang bikin konten sebenarnya bisa 3 menit, tapi karena mau dilama-lamain jadi 8 menit, 10 menit. Kalau kayak gitu, view duration-nya tuh jadi rendah banget dan videonya jadi nggak direkomend sama YouTube. Oh gitu. Nah itu Kalau setuju banget. ya, kalau average view duration yang tinggi itu lebih direkomend sama orang YouTube. Sama orang Oh. YouTube. Sama YouTube. Nggak, saya setuju banget sih, karena saya suka main gitar kan. Jadi saya suka belajar gitar di online kan.
Karena kok awalnya terlalu banyak ngomong-ngomong terus saya kadang langsung skip saya kayak nggak. Ya benar-benar. Oh, oke. That's an interesting point. Okay. Alright, Jess, sekali lagi thank you so much for the time here, ya kan? Sekarang kita ready nggak for spicy challenge chicken dari Super Wings? Aku cuci tangan Siap dulu ya. Oke, saya juga sanitize dulu ya teman-teman ya, biar sehat. Sambil nungguin Jessica, teman-teman, mau tunjukin aja bahwa saya mau terima kasih kepada Super Wings yang udah siapin chickennya hari ini, ya. Jadi Jessica sama saya dapat paketnya persis sama, ya. Dimana kita ada namanya boneless chicken. Bisa kata nggak sih ini? Bentar. Boneless chicken, ya. Ya, chickennya smells really good. Dan dikasih ada cabenya, oke? Ada level 1, ada level 2, dan ada level 3. Ya, benar ya Jess, ada tulisannya kan level 1, 2, ada 3. Oke? Oke, bentar. Oke, kita buka sekarang level 1 dulu ya Jess ya. Oke, ini ayamnya wangi banget sih. Oke, level 1. Level 1 udah benar Jess? Yang ini kan ya? Ya, oke. Kita sekarang benar-benar dicomot ya. My goodness. It's so spicy. Harus banyak loh Jess, nggak boleh dikit-dikit loh Jess. Harus banyak loh, harus benar ulek loh Jess. Oke. Gimana coba aku lihat dulu Cigre sambil seberapa banyak. Oh my. Gini. Siap? Ini. Ya, oke. Siap? Siap? Ya. 1, 2, 3. Nggak pedes ya? Apa Jun? Nggak pedes. Oke, level 2. Kita ke level 2 sekarang, guys. Oke, level 2 teman-teman ya. Tapi saya ada rasa pedasnya sekarang juga, ada rasa pedas tuh. Ada aftertaste-nya pedas juga nih. Belum ya? Wow, oke. 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 Level 2 ya, Jan. Level 2 ya. Oke. Ya, wow. Baik banget, nar. Iya, siap. 1, 2, 3. Langsung hangat palanya. Mulai rasa pedas. Mulai rasa pedas. Oke. Pasti bisa lanjut satu level lagi? Bisa, tapi dikit aja ya. Ini yang terakhir guys. Level 3. Masih bertahan. Muka gue mulai merah nih, muka gue nih. Oh iya. Tapi Cici suka banget ya. Enak. Oke, siap ya, level 3 ya. Yuk. Begini. Oke. 1, 2, 3. Pas dimakan nggak pedas, cuma aftertaste-nya dipedas banget di sini. Jadi, menurut kamu level mana, Jess? Yang ini ya? Level 3? Nggak ada pedas? Wow. Wait, oke, stop. Muka saya ada merah, muka saya ada merah banget nih. Masa nggak pedas sama sekali, Jess? Pedas, cuman kayak pedas aja. Oh, wow, oke. Oke, tapi kita nggak lanjutin ya, karena Jessica juga ada asam lambung, dan saya udah mulai pedesan. So, Jessica, congratulations, you won. Oke. Aduh, oke. Jess, sebelum lu pergi, satu hal pertanyaan saya. Banyak orang tahu kamu secara luaran dari apa yang mereka nonton di YouTube, ya kan? Tolong share pada kita semua hari ini satu hal tentang kamu yang banyak orang
nggak tahu atau nggak sadar? Aku tuh sebenarnya pemurung. Maksudnya? Kayak maksudnya orang-orang tuh aku selalu ngeliatnya orang bilang Cijin ceria banget ya, apa ya, good vibes banget, pokoknya kayak apa ya, orang lihat aku tuh bahagia banget, ceria, tapi sebenarnya aku tuh suka sedih, kayak pemurung gitu loh, gampang Oh sedih. gitu. Itu sih yang kayak Oke. orang-orang, ya aku bingung sih sebenarnya, aku sedih terus tapi kok orang-orang bilang aku happy ya, kayaknya gara-gara aku gak bisa sedih depan orang sih. Oke, jadi saya mau tanya, saya ada pertanyaan keduanya jadi nih ya. Apa yang membuat kamu happy? Apa ya, makanan enak, abis itu kalau lagi berdoa terasa tenang sih, jadi Oke. Well, Jess, benar-benar saya udah ketemu kamu, saya udah kenal sama koko kamu juga, Justin ya. Saya terus bersama keluarga saya, sama teman-teman saya, ini dua orang benar-benar luar biasa. Karena masih muda, tetapi benar-benar apa ya, bukan kayak anak muda zaman sekarang gitu loh, benar-benar humble ya, rendah hati, rajin, kind ya, baik. Maksud saya friendly, maksud saya it is amazing. Padahal kalian tuh sukses banget ya. Jadi please kamu sama Justin biar terus hatinya terus demikian ya. Terus jaga sama Tuhan sudah pastinya ya. And again, thank you so much Jess untuk waktunya hari ini. Gue harus cepat-cepat minum air soalnya udah kepedesan banget. Ya, udah pilek-pilek juga. Sorry today. Ya. Ya. Tapi thank you Jessica for the time today, and once again for everybody who's watching. Ini adalah season 2 finale kita. Kita akan lanjut lagi di bulan Agustus di Isolate Show. Jessica, God bless ya, and be safe everybody. Bye. nonton, bye bye Ci Grace, thank you.